Sepekan terakhir berita dipenuhi soal polemik revisi Undang-Undang TNI yang mengusulkan memperluas jabatan prajurit aktif di 15 instansi dari sebelumnya 10 instansi. Lalu ada juga soal perubahan aturan soal sekretaris kabinet yang dinaungi oleh sekretaris militer presiden. Apakah ini pertanda bangkitnya dui fungsi TNI? Bagaimana duduk perkaranya? Bahkan kini Polri pun turut memperluas posisinya di instansi sipil. Ada apa? Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo Jumat 14 Maret 2025 menegaskan penempatan perwira Polri di sejumlah kementerian dan lembaga seperti Badan Pangan Nasional, Kementerian Ekonomi Kreatif, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sudah didasarkan pada sejumlah regulasi. Regulasi yang dimaksud yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Selain itu, Pasal 147 dan Pasal 148 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang mengatur anggota Polri dapat menduduki jabatan aparatur sipil negara atau ASN tertentu. Polri juga telah mengatur mekanisme penugasan anggota Polri dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2017 dan Peraturan Kepolisian Nomor 12 Tahun 2018. Nah, terkait revisi Undang-Undang TNI yang tengah dibahas DPR, jika nantinya hal ini benar-benar disahkan, penghalang terakhir bagi keterlibatan militer dalam birokrasi sipil akan runtuh. Tak hanya itu, prajurit juga akan diberi ruang untuk berbisnis, mengaburkan garis tegas yang selama ini memisahkan tentara dari kepentingan ekonomi dan politik. Sebelumnya, Badan Pembinaan Hukum TNI dalam diskusi di Lembaga Ketahanan Nasional menyebut jika 2.500 prajurit TNI aktif menduduki jabatan sipil pada 2023. Direktur Imparsial Al-Araf menyebut angka tersebut telah melampaui batas yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Situasi ini diperburuk dengan rencana revisi Undang-Undang TNI yang akan menambah 5 instansi untuk dapat dijabat oleh prajurit aktif, yaitu BNPB, BNPT, Kelautan dan Perikanan, Keamanan Laut, dan Kejaksaan Agung. Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mengkritik keras perubahan ini. Menurut mereka, kebijakan ini menghidupkan kembali dui fungsi ABRI yang dulu memberikan militer kewenangan ganda di bidang pertahanan sekaligus politik dan pemerintahan sipil. Selain memperluas kewenangan militer dalam birokrasi, revisi Undang-Undang TNI juga mencakup usulan agar prajurit diperbolehkan berbisnis. Hal ini bertentangan dengan Pasal 2 huruf D Undang-Undang TNI yang menegaskan bahwa TNI adalah tentara profesional yang tidak boleh berpolitik atau berbisnis. Beni Sukadis, peneliti dari Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia, mengkritik usulan ini dengan tajam. Ia menyebut saat Orde Baru, militer memiliki banyak yayasan bisnis yang justru menjadi sumber korupsi dan konflik kepentingan. Reformasi 1998 menegaskan bahwa profesionalisme militer hanya bisa terwujud jika TNI tidak memiliki kepentingan ekonomi dan politik. Jika prajurit diperbolehkan berbisnis kembali, maka konflik kepentingan akan muncul dan profesionalisme TNI akan terganggu. Adapun menurut laporan Setara Institut, semakin luasnya peran militer dalam birokrasi sipil dan ekonomi menandakan normalisasi dui fungsi ABRI secara diam-diam. Dengan semakin banyaknya prajurit aktif yang menduduki posisi sipil, serta usulan-usulan kontroversial dalam revisi Undang-Undang TNI, masa depan reformasi militer Indonesia kini berada di titik kritis. Pemerintah dan DPR terus melanjutkan pembahasan revisi Undang-Undang TNI meskipun mendapat resistensi luas dari berbagai kalangan. Sidang paripurna DPR pada Mei 2024 telah menyetujui revisi ini sebagai RUU inisiatif DPR, meskipun banyak akademisi dan organisasi masyarakat sipil yang menentangnya. Pertanyaannya sekarang, apakah Indonesia akan tetap berpegang pada prinsip supremasi sipil atau justru kembali ke model militerisme? Jawaban atas pertanyaan ini akan sangat ditentukan oleh bagaimana pemerintah, DPR, serta masyarakat sipil merespons revisi Undang-Undang TNI dalam waktu dekat. Kalau menurut sahabat Kompas, bagaimana?